Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dina Kamalia, Ibu mengajar IPS. Baik, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan mengenai bentuk-bentuk pasar. Kita lihat dulu, yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di sini adalah aktivitas manusia terkait kebutuhan dalam perekonomian. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran, di sini diharapkan siswa mampu menyebutkan contoh-contoh pasar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian pasar. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis pasar. Dan yang keempat, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pasar. Oke, sekarang Ibu tanya dulu. Kalian pernah ke pasar sebelumnya? Pernah sama orang tua ya? Oke, baik. Di pasar kira-kira ada kegiatan apa aja? Ada kegiatan jual beli, betul. Kemudian kegiatan tawar menawar. Nah, di sini ada contoh dari pasar. Nah, tahu nggak di sini pasar apa nih? Gambar apa nih? Ya, betul, ini adalah pasar studi mampir di Banjarmasin ya. Ini yang di pinggir jalan, yang ini ada di pinggir sungai. Oke, baik, yang ketiga ini adalah gambar apa nih? Pasar terapung. Nah, di sini ada kegiatan jual beli dan tawar menawar di pasar terapung. Nah, yang dibawa oleh ibu-ibunya apa? Ada pisang, kemudian ada jeruk. Nah, ini biasanya kalau di pasar ini kegiatan atau sistem jual belinya masih barter, barang dengan barang. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, yang pertama, menurut sifat barang, di sini ada pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada gambar apa? Ya, ini ada contoh online shop yang ada di Instagram. Ibu ambil gambarnya. Ini adalah contoh dari pasar abstrak. Nah, pasar abstrak itu apa sih? Nah, itu berarti penjual dan pembeli tetap ada, ya kan? Penjual, pembeli itu tetap ada, tapi mereka tidak bertemu secara langsung. Barang juga ada, transaksi bisa dilakukan, tapi mereka tidak bertemu secara langsung. Itu dinamakan pasar abstrak. Nah, kemudian yang kedua, ini yang juga sering kalian lihat, ini adalah contoh dari pasar konkret. Nah, di sini ada pasar konkret. Biasanya pasar konkret itu nyata ya, seperti ada penjual, kemudian pembeli, dan barangnya sudah ada di sana. Nah, bersifat nyata, artinya mereka bertemu secara langsung atau berinteraksi secara langsung. Nah, keduanya ini apakah mereka bisa melakukan tawar-menawar? Pasar abstrak apakah bisa melakukan tawar-menawar? Tentu bisa, ya kan? Nah, jadi bisa dilakukan komunikasi tapi tidak secara langsung, bisa melalui media WhatsApp misalnya, kemudian aplikasi tertentu yang digunakan untuk menjual barang-barang atau jasa. Nah, kan? Oke, yang selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk pasar. Nah, jenis pasar menurut waktunya, yakni yang pertama adalah pasar harian. Contohnya adalah pasar lama di Banjarmasin. Nah, ada nggak yang rumahnya dekat sana nih, daerah pasar lama Banjarmasin? Nah, kemudian yang kedua adalah pasar mingguan. Nah, pasar mingguan contohnya pasar Minggu di Malang, kan? Yang ketiga, jenis pasar menurut waktunya yakni pasar bulanan yang biasanya diadakan setiap bulan. Nah, kemudian ada pasar tahunan. Nih, kan Raya Jakarta contohnya. Kemudian ada lagi contoh dari pasar tahunan. Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, betul. Misalnya itu adalah pasar Ramadan. Nah, ya kan? Kalau pasar harian ada nggak di daerah sekitar rumah kalian? Ada kan biasanya kalau pasar yang dilakukan misalnya tiap hari Selasa mungkin. Nah, itu contoh dari pasar harian. Kemudian jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan, yakni yang pertama itu adalah pasar barang. Nah, pasar barang. Kemudian yang kedua pasar tenaga kerja, kemudian pasar uang dan pasar
modal. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis pasar menurut luas kegiatannya. Contoh yang pertama ini adalah pasar terapung. Nah, berarti itu adalah termasuk dari pasar setempat. Nah, kemudian yang kedua, pasar daerah atau pasar lokal, misal pasar Gede Solo. Kemudian ada pasar nasional, itu contohnya adalah pasar modal. Kemudian pasar internasional itu adalah AFTA, kemudian NAFTA, itu ada termasuk dari pasar internasional. Oke, kemudian ini jenis pasar menurut strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya banyak penjual dan pembeli. Penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Kemudian yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar. Kemudian tidak ada campur tangan dari pemerintah. Ibu ambil contoh, misal apa ya? Sepatu. Tapi ibu ada sepatunya sebelah aja nih. Nah, sepatu ini banyak penjual dan pembelinya nggak kira-kira? Banyak kan? Nah, banyak penjual, kemudian pembelinya juga banyak. Kemudian penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Harga ditentukan oleh pasar dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di sini ada ibu kasih contohnya gambar Pertamina. Gambar Pertamina Pasti Pas. Nah, itu adalah contoh pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu adalah pasar monopoli. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan hanya satu macam. Nah, kenapa ibu ambil contoh Pertamina? Hanya ada satu penjual, ya kan, dia yang menguasai. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu hanya satu macam. Nah, yang kedua, pasar persaingan monopolistik, terdiri atas banyak penjual dan pembeli. Barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya yang berbeda. Terdapat banyak penjual yang besarnya sama, sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah penjual mudah menawarkan barangnya di pasar. Kemudian ini yang ketiga adalah pasar oligopoli, kemudian pasar monopsoni, kemudian pasar oligopsoni. Nah, itu adalah jenis-jenis atau bentuk dari pasar. Nah, sekarang kita masuk evaluasi ya. Nah, ibu minta kalian mengamati gambar tersebut. Sekarang silahkan deskripsikan menurut pendapat kalian mengenai pasar tersebut. Nah, bisa mengenai interaksi dan sebagainya, terserah. Nah, yang jelas deskripsikan menurut pendapat kalian mengenai pasar tersebut. Yang kedua, ibu minta kalian menyebutkan jenis pasar yang ada di daerah tempat tinggal kalian dan coba jelaskan kegiatan apa saja yang terdapat di dalam pasar tersebut. Ingat ya, yang di daerah tempat tinggal kalian. Silahkan dikerjakan. Nah, baik, ini adalah daftar pustaka yang ibu pakai, ilmu pengetahuan sosial kelas 7, kemudian LKS penerbitnya dari Grahadi. Ini LKS-nya, pegangan guru. Oke, baik. Itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Baik, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.